Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menarik lagi seputar Bitcoin. Nah, tadi waktu aku lagi iseng-iseng scroll di sosial media, aku menemukan satu video di mana video ini adalah video yang jadul banget ya teman. Tapi di video ini menarik karena di video ini kita bisa lihat harga barang di zaman dulu. Teman-teman boleh coba saksikan video ini. Nah, video ini diambil pada tahun 1987. Seperti yang tulis sini, teman-teman boleh coba nonton videonya. Ini pedas ya? Enak. Pedas. Enak pedas Ya ya? enggak, ya cukupan cabai merah sama. Nasinya sih nggak usah terlalu banyak. Iya. Ya sedikit aja. Udah. Mana itu? Itu kacang ya? Kacang. Ya. Ini uang kacangnya? Ya kacang sama ayam aja. Ayam sama kacang. Ayam. Dada. Ya. Kasih kuah itu dikit. Iya. Ya. Kasih kuahnya. Ya, dikit dah. Udah. Kasih ayam. Ayam berapa? Mana? Ayamnya berapa? 300. Kasih dada ya, mana dada? Yang baru ya? Semua baru. Ini beda. Ya dada. Nah, dari video itu teman-teman bisa lihat itu menggambarkan keadaan negara kita, keadaan di Indonesia pada tahun 1987. Tapi di sini ada satu hal yang menarik banget. Kan tadi teman-teman bisa lihat ada sekeluarga yang sedang memborong makanan dari seorang ibu-ibu yang jualan dagang makanan ya teman. Bisa dilihat tadi ada beli nasi, beli sayur, beli ayam, dan sebagainya. Tapi satu hal yang menarik banget, teman-teman bisa lihat di zaman itu 1987, satu ayam itu seharga Rp300. Dan di sini tadi aku coba melakukan perhitungan simple. Perhitungan ini tujuannya untuk melihat berapa sih kira-kira inflasi aja teman. Dan ini dari bahan yang mendasar banget dari kebutuhan kita sehari-hari, yaitu dari ayam. Teman-teman bisa lihat dari ayam aja. Tadi kamu bisa lihat satu ayam itu dihargai sekitar Rp300. Tapi kalau misalnya kita tarik ke fast forward ke zaman sekarang, mungkin satu ayam itu bisa bernilai 10-15 ribu. Atau kadang mungkin kalau ayamnya besar, di restoran tertentu, bisa aja harganya 20 ribu bahkan lebih. Tapi untuk memudahkan perhitungan, di sini aku bakal masukin 15 ribu aja. Kita bakal masukin ke kalkulator perhitungan CAGR, di mana starting value-nya adalah Rp300 di tahun 1987, ending value-nya adalah 15.000, yaitu di tahun saat ini 2025. Dan itu number of periodnya berapa? Yaitu 38 tahun ya teman. 1987 sampai tahun ini 38 tahun. Setelah kita coba calculate di sini, kamu bisa lihat CAGR-nya itu sekitar 10,8%. Yang artinya apa? Artinya di sini kita bisa tarik kesimpulan per tahun itu rata-rata inflasinya bahkan mencapai angka lebih dari 10%. Ini deket-deket ke 11%. Itu pun kita masih pakai perhitungan kalau misalnya ayamnya 15.000 secara konservatif banget. Dari sini apa yang bisa kita lihat? Dari sini yang bisa kita lihat inflasi itu beneran ada, inflasi itu beneran real. Dan dari hal sesimpel ini aja, kita bisa lihat bahwa daya beli uang kita itu semakin lama semakin menurun. Inilah kenapa aku suka berinvestasi di Bitcoin, karena sebenarnya dengan kita berinvestasi di Bitcoin, itu adalah suatu investasi di mana kita ngebet against fiat money ya, men. Kalau teman-teman ngerasa fiat money bakal turun, ya kamu belinya emas ataupun belinya Bitcoin. Nah, ini kamu bisa lihat, ini adalah data dollars printed by the United States of America in the last 5 years.
Kamu bisa lihat jumlah uang yang di print itu setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir itu seberapa banyak. Dan itu angkanya luar biasa besar. Apalagi deket-deket COVID kemarin itu di print uang itu beneran luar biasa gede banget. Nih kamu bisa lihat 2020 $216 billion, 2021 $319 billion, 2022 $267 billion, 2023 $162 billion, 2024 $146 billion. Dan seperti yang teman-teman ketahui, semakin uang itu semakin terus di-print, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah supply-nya bertambah. Kalau supply-nya bertambah, otomatis secara nilai dia akan berkurang. Dan itulah tesis paling mendasar kenapa kita berinvestasi di Bitcoin. Karena selama uang itu nggak berhenti dicetak, uang itu akan semakin banyak dan nilainya semakin nggak ada. Kalau misalnya nilai semakin nggak ada, otomatis nilai aset akan semakin meningkat. Dan di sini yang lawan dari fiat money adalah Bitcoin. Kalau fiat money-nya dicetak terus, maka Bitcoin itu akan semakin tinggi melambung harganya. Ditambah lagi Bitcoin kan demand-nya semakin meningkat, sekarang company, negara, institusi semuanya pada rebutan Bitcoin. Bahkan udah mulai lagi tambah banyak bilioner-bilioner yang udah melirik Bitcoin. Itulah kenapa Bitcoin itu akan semakin langka, semakin diperebutkan, dan harganya akan semakin naik. Ini juga ada satu meme aja, teman bisa lihat di sini ada seorang, dia seneng banget, dia dapat gaji, yay, I got paid. Kemudian diambil sebagian uangnya itu dipajakin. Kemudian orang ini mendapatkan uang lagi, I profited from a small investment, kemudian dipajakin lagi. Congratulations, we'll take some of that. Setelah itu, setelah dia udah tadi mendapatkan uang, sekarang dia pengen spending uangnya, dia menggunakan uangnya untuk membeli sesuatu, ternyata diambil lagi sebagian uangnya sebagai pajak. Pay more so we can take some of that. Nah, kemudian setelah orangnya nasibnya cukup menyedihkan, udah dapet uang kemudian dipotong pajak, belanja ini itu dipotong pajak, terakhir dia mikir gimana kalau uangnya pengen saya tabung. I'll just save what I have left. Dan apa yang terjadi setelah uangnya ditabung, uangnya itu semakin di-print dan uangnya malah makin gak ada harganya. Ini adalah semua sistem yang udah dirancang, pada akhirnya ini bisa merugikan kita semua yang menyimpan uang, teman. Maka di sini know you want, kemudian di sini ada gambar uangnya di print. Jadi dia udah ngapa-ngapain dipajakin, dipotong uangnya. Pada saat dia pengen nyimpen uangnya dipotong lagi dengan cara dirampas secara perlahan melalui yang namanya inflasi dengan cara di print terus. Itulah kenapa dalam sistem ini bisa dibilang sebenarnya kita semua dicurangi. Dan untuk kita bisa bebas dari ini, otomatis kita butuh sesuatu untuk sebagai penangkal inflasi. Apa yang bisa kita gunakan? Jawabannya udah pasti tidak lain tidak bukan adalah Bitcoin, ya teman. Nah, ini juga ada satu paragraf yang menarik banget dari Cole Walmsley. Dia bilang, one Bitcoin is worth 88,000 today. Tapi ini mungkin di take-nya berapa saat lalu, Bitcoin masih 88.000, sekarang kan udah 100.000 sekian. Sekarang coba katakan gaji bulananmu, yearly salary, 80,000. Artinya, kamu bisa membeli setengah Bitcoin itu dengan $44.000. Nah, 10 tahun dari sekarang, setengah Bitcoin bisa aja bernilai $5 juta. Karena 10 tahun dari sekarang kan Bitcoin bisa aja menjadi sangat mahal, bisa jadi jutaan dolar, jadi 10 juta dolar, atau bahkan kalau yang Michael Saylor proyeksikan itu bisa menjadi 2 digit juta dolar. Nah, itu artinya apa? Artinya you just bought 62.5 years of your salary for $44,000. Di sini artinya kalau misalnya Bitcoin mengalami apresiasi gila-gilaan, orang itu yang semula mengeluarkan uang cuma sekitar $44.000 atau mungkin hampir 700 juta, dia bisa beli gaji dia selama 62 tahun bekerja, yang artinya dia udah pasti mendapatkan kebebasan. Dan itulah yang bakal terjadi juga bagi teman-teman yang mulai dari sekarang udah mulai ngakumulasiin Bitcoin. Kamu yang mungkin udah akumulasi Bitcoin, berhasil kekumpul misalnya 0,1 Bitcoin, 0,2 Bitcoin, atau bahkan 1 Bitcoin, di masa depan bisa aja 1 Bitcoin itu udah setara dengan kamu kerja selama berdekade-dekade baru bisa ngumpulin itu. Karena seperti yang teman-teman ketahui, 1 Bitcoin di masa depan bisa menjadi sangat amat mahal. Makanya alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita beli Bitcoin. Paling nggak kalau misalnya teman-teman nggak punya conviction gede pun nggak apa-apa, taruh porsi kecil aja dari keseluruhan porto kamu, sehingga nanti kalau misalnya Bitcoin jadi something pun, kamu nggak akan sama sekali ketinggalan kereta. Tapi karena kamu taruhnya kecil, nanti kalau kenapa-napa pun, kamu nggak akan menderita kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian nih juga menarik banget, Bitcoin needed to retire 100K per year. Kamu bisa lihat ini berapa banyak Bitcoin yang kamu perlukan kalau misalnya nanti kamu pengen retire. Contohnya nih, sekarang kamu umur berapa, kamu bisa lihat di current age ini. Contoh, kalau misalnya aku kan paling dekat ke 25 tahun. Ya berarti aku bisa tinggal lihat
yang satu ini ya teman, yaitu baris yang ketiga. Kemudian di sini katakan aku pengen pensiun itu di umur berapa? Katakan aku pengen pensiun di usia 50-an pada saat 2050. Artinya aku butuh sekitar 0,9 Bitcoin, dimana dengan aku punya 0,9 Bitcoin ini, nanti aku udah bisa hidup cukup nyaman dan aku udah pensiun dengan cukup nyaman. Dan bahkan mungkin sebagian uangnya bisa aku sisihkan lagi dan aku tinggalkan ke generasi-generasi setelahku. Dan kalau misalnya aku pensiunnya mungkin lebih dari 2050, yaitu yang diperlukan semakin dikit lagi. Katakan aku pensiun 2060, nah itu aku cuma butuh sekitar 0,58 Bitcoin. Jadi teman-teman bisa coba lihat kira-kira berapa banyak sih Bitcoin yang kamu perlukan untuk kamu retire. Dan ini kondisinya adalah kondisi kalau misalnya kamu pengen retire di US. Kalau misal kamu pengen retire di Indonesia, ya otomatis uang yang kamu perlukan nggak sebanyak ini. Bahkan jumlahnya, angkanya bisa lebih kecil lagi. Teman-teman boleh coba lihat grafik ini, atau kalau misalnya teman-teman punya tesis kamu sendiri, kamu boleh coba tulis di kolom komentar kira-kira berapa banyak sih Bitcoin yang kamu perlukan untuk kamu pensiun, dan kamu bakal pensiun di tahun berapa. Dan kamu juga boleh tunjukin perhitungannya, tulis di kolom komentar supaya bisa jadi referensi buat kita semua yang baru belajar seputar Bitcoin. Nah, berikutnya nih sebagai penutup aja, kenapa di sini di channel ini selalu aku membahasnya seputar Bitcoin dibandingkan dengan koin kripto lainnya. Nah, sebenarnya alasannya nggak lain nggak bukan adalah Bitcoin itu berbeda dengan kripto lainnya. Sering banget dibilang Bitcoin not crypto. Nih kamu bisa lihat, ini adalah sifat-sifat Bitcoin yang punya kelebihan dibandingkan kripto lainnya. Contohnya nih, easily co-opted, Bitcoin nggak bisa di-co-opted. Kemudian Bitcoin punya fixed rule, kripto lain rule-nya itu bisa diubah-ubah tergantung dengan foundernya, tergantung dengan timnya, developernya, dan sebagainya. Sedangkan Bitcoin udah ditentukan oleh Satoshi Nakamoto dari awal, udah di-set demikian, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Kecuali kalau misal nanti pengen di-fork, pengen diubah, itu pun perlu menurut konsensus publik ya teman. Kalau misal nanti pengen diinstalin anti-quantum computer atau sebagainya, ya mungkin bisa. Tapi untuk saat ini, ya nggak bisa diotak-atik lagi, jumlahnya udah fix 21 juta. Kemudian di sini yang ketiga, kripto lain itu the goal is more fiat. Karena kalau kita investasi di kripto lain, tujuannya adalah supaya kita bisa mengembangkan fiat kita, goalnya pada akhirnya supaya bisa mendapatkan lebih banyak fiat. Sedangkan Bitcoin adalah sesuatu yang bisa nge-replace fiat. Bitcoin itu bet against fiat, bahkan Bitcoin juga bisa digunakan untuk metode pembayaran. Udah jadi metode pembayaran, bahkan juga bisa menjadi penyimpan nilai yang baik. Kemudian di sini kripto lain itu punya corruptible leaders atau rulers, dimana kan seperti yang tadi kita udah bahas, yaitu kripto lain itu projectnya bisa disalahgunakan oleh siapapun yang menciptakan koin tersebut. Dan bisa aja mereka bikin kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan mereka aja, kepentingan golongan tertentu. Sedang kalau misalnya Bitcoin itu udah no rulers dan juga no leaders. Bitcoin itu sifatnya adalah peer-to-peer. Bahkan Bitcoin juga menggunakan sistem proof of work, di mana kalau misal kamu pengen mendapatkan Bitcoin, ya caranya adalah dengan kamu membantu memproses transaksi Bitcoin menjadi validator atau mining Bitcoin. Baru nanti kamu di-reward menggunakan Bitcoin-nya. Kemudian di sini yang terakhir, kripto lain itu bisa di-rug pull, sedangkan Bitcoin itu nggak bisa di-rug pull. Bahkan Bitcoin market cap-nya udah terlalu besar, dan exahash-nya itu udah tinggi banget. Bitcoin juga nggak bisa di-hack, nggak bisa ditembus lagi. Itu komputer terkuat di dunia disatuin, perusahaan-perusahaan tech komputer disatuin pun nggak akan bisa menembus bahkan setengahnya Bitcoin. Itulah kenapa aku lebih menaruh kepercayaanku terhadap Bitcoin dibandingkan kripto lainnya. Nah, kira-kira sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Mungkin sekian aja video kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!